setelah lulus tuh cita-citanya apa sih dan kenapa pengen cita-cita itu gitu ya. Aku pengen sampel nih 5 orang nih, siap-siap nih ya teman-teman ya. Jangan malu untuk jawab ya. Jadi aku pengen ngelatih kalian untuk berani bersuara ya. Karena ketika kita bekerja yang tadi seperti aku bilang, kamu nggak bisa hanya menjadi pasif. Tapi zaman kamu nanti, kamu harus menjadi aktif. Kayak gitu teman-teman ya. Kamu nanti ketika lulus dari Ulbi itu pengen pengen bekerja itu apa sih? Dan kenapa kamu pengen bekerja di situ gitu? Oke, Mas Erlan, silakan. Silakan kasih penjelasan nggak apa-apa. Silakan Mas Erlan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih Pak Sebastian. Apakah suara saya aman terdengar? Kedengaran Mas Erlan. Siap Pak. Baik Pak, saya terima kasih sebelumnya. Saya izin menginformasikan untuk ke depan saya memiliki deskripsi untuk menjadi seorang dosen Pak. Oh, seorang dosen. Berarti kayak Pak Supono ya. Iya Pak. Terinspirasi kah dari Pak Supono? Iya Pak. Oke, oke. Oke, kenapa? Kenapa pengen jadi dosen, Mas? Baik Pak, saya izin menginformasikan landasan saya ingin menjadi seorang dosen dikarenakan saya suka sekali dengan me- istilahnya membaca jurnal penelitian dan juga saya tertarik dengan metode konsultasi Pak atau bimbingan-bimbingan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, oke. Mantap sekali ya. Nah, Pak Supono berarti ada nih salah satu calon dosen di Ulbi nih ya. Amin Pak. Oke, Di tag. yang kedua tolong Mbak Nabila Rahmawati Saman. Boleh dijelaskan? Kalau aku sih mungkin ada kepikiran untuk menjadi atau bikin franchise, bukan bikin franchise sih, gabung dengan franchise logistik. Mungkin kayak apa ya? Bikin perusahaan kayak bukan perusahaan apa ya nyebutnya? Bentar, agak bingung. Nggak apa, Kayak nggak apa, nggak apa. misalnya Santai, santai, santai. ya bangun JNT sendiri gitu, Oh, ekspedisi sendiri. oke. Kenapa? Kenapa kepikiran kayak gitu gitu? Apakah ngelihat ada orang yang buat kayak gitu terus tiba-tiba jadi kaya gitu misalnya? Nggak juga sih, tapi kalau misalnya pengalaman untuk jualan di e-commerce itu udah 4 tahunan. Oh ya, jualan apa? Terus kalau aku sih merchandise gitu sih Kak. Oh, kayak kaos gitu ya? Iya. Terus Oke. juga kalau apa ya, kan e-commerce itu pasti berhubungan dengan logistiknya, makanya aku join juga di jurusan ini. Terus kayak kalau misalnya ngembangin di e-commerce-nya aja nih, keuntungannya pasti cuman bisa di e-commerce. Nah, makanya juga kita harus ngabungin logistiknya. Gimana kalau usahanya juga ada di e-commerce-nya, ada di logistiknya. Kayak gitu sih, Kak. Oke, ini menarik nih. Jadi kalau misalnya kita bangun perusahaan logistik nih, pasti ya akan butuh dana yang tidak sedikit ya, karena memang pertama dana ya, karena kita harus punya armada yang banyak. Terus yang kedua adalah trust. Trust apa? Ya tadi kan kayak Nabila bilang bahwa dia pengen ngincer mekanisme bisnis kayak Shopee yang menunjuk pihak ketiga gitu. Tapi yang tadi tidak semuanya teman-teman, zaman sekarang itu tentang duit. Nah, karena ada banyak orang atau orang-orang yang kaya ya, yang mau menginvest uangnya. Yang kita nggak bicara tentang bisnis, tapi kita bicara tentang pekerjaan juga. Gitu. Nah, teman-teman, aku saranin teman-teman mulai sekarang itu buat LinkedIn. Ya, LinkedIn itu kayak Facebook ya, kayak Twitter, kayak Instagram gitu. Tapi sarana kita untuk bisa mempromosikan diri kita, teman-teman. Nah, ini contoh LinkedIn-ku nih, LinkedIn-ku. Jadi memang ketika setiap apa ya, setiap pencapaian eh itu kita bisa nulis nih, kayak aku nulis nih, ketika resign dari perusahaan terdahulu, aku rekomendasikan bawahanku bla bla bla. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menciptakan gini. Kita itu apa ya, kita itu nggak terlepas sekarang itu dengan yang namanya itu adalah personal branding ya. Nah, baik tadi siapa tadi yang mau Herlan ya, Herlan yang jadi dosen, ingat dosen itu Herlan itu selain jadi dosen kamu bisa jadi peneliti juga, researcher, even ketika tulisan kamu misal dimuat di di majalah, di website kayak Kompas dan lain-lain, itu kamu bisa dapat extra revenue ya. Nah, tapi gimana ya cara orang bisa trust ke kita? Ya tadi, kita bisa nulis pemikiran kita. Sekarang banyak kok medianya, salah satunya LinkedIn. Ya, walaupun kalian mahasiswa, contohnya kayak Nabila tadi, Nabila kan berjualan.
Nabila bisa aja untuk menuliskan eh, apa namanya pengalamannya berjualan, terus apa namanya dikoneksikan dikoneksikan dengan cita-citanya Nabila. Tulis aja di LinkedIn. Atau misalnya Herlan tadi, Herlan bisa nulis nih apa yang dipelajari di dunia kampus. Jadi teman-teman sekarang udah mulai nih berani untuk menulis, even mau kalian bikin vlog pun nggak apa-apa. Udah berani buat seperti itu, kemudian tulis terus, ya kan? Semakin banyak follower kalian, kayak aku sekarang kan di LinkedIn 7.668 follower. Ingat ya, semakin kita itu barang gitu. Kita itu ibaratnya diri kita dengan barang gitu ya. Barang misalnya Aqua nih. Aqua ketika teman-teman beli di warung-warung atau warteg biasa, mungkin harga 3.000 kan. Tapi Aqua yang sama ketika dijual di restoran-restoran di mall, itu bisa 15.000 kan teman-teman. Bedanya apa sih? Bedanya yang satu, ketika di warteg ya, yang beli adalah orang-orang yang sering mengunjungi warteg. Benar nggak? Nah, ya kita tahu lah ya kenapa orang di warteg, ya mungkin salah satunya karena murah kan. Nah, tapi ketika kamu jualnya di mall, berarti orang yang beli adalah orang-orang pengunjung mall. Ya, ya kita tahu lah kalau misal pengunjung mall pasti dia punya uang, terus dia mau membelanjakan uangnya di mall. Benar kan? Nah, demikian juga dengan konsep personal branding tadi, teman-teman. Ya, semakin banyak, kita nggak mungkin kan teman-teman, apalagi kayak kalian, kuliah, tugas banyak. Nggak mungkin kan bisa ngembangin jejaringnya dengan bertemu langsung dengan orangnya, berbincang langsung, nggak kayak gitu. Tapi dengan adanya sosial media, contohnya kalian ini, kalian bisa loh teman-teman untuk menambah pertemanan kalian. Dengan baik dengan orang-orang yang sepantaran kalian, atau orang-orang yang memang levelnya manajer, even levelnya CEO. Semakin banyak orang yang tertarik dengan kisah kalian, berarti disitulah kalian sudah punya namanya eh, apa ya, law of attraction ya. Jadi teman-teman udah bisa mengattract orang lain. Berarti kalau bisa mengattract orang lain, teman-teman udah bisa menghasilkan trust. Nah, jadi dengan cerita yang kalian ceritakan, kalian bisa apa ya, memperbesar jejaring kalian dengan jumlah follower yang ini. Kalau satu orang yang kenal kalian, pasti akan berbeda kan dengan 7.000 orang yang kenal kalian. Kalau satu orang yang kenal kalian, mau kalian cerita sehebat apapun, yang tahu kalian itu cuma satu. Tapi kalau ada 7.500 bahkan lebih yang kenal kalian, maka 7.500 orang yang selalu, ya konsep inilah, konsep sosial media. Kayak gitu. Ya teman-teman, jadi mulai sekarang, mulai buat LinkedIn aja. Nggak usah bilang, aduh, eh Mas aku belum kerja, bla bla. Enggak, mulai dari sekarang. Mana tahu nanti ada HR manager, atau kayak Nabila tadi. Ada orang yang bingung uangnya mau dikemanain. Ternyata Nabila ini sering cerita tentang konsep logistik dia di masa depan. Ya udahlah, aku kasih ini aja, aku kasih investasi aja ke Nabila. Mana tahu dia bisa ngembangin. Karena aku pernah gitu teman-teman. Aku pernah ketemu sama satu orang ya, yang dia punya uang, tapi dia nggak tahu dia mau buat apa. Bayangin, ada orang kayak gitu. Ada orang seabsurd itu. Dia punya uang, tapi dia nggak mau. Dia nggak tahu mau bikin apa. Jadi dia konsultasi sama aku. Ya bahkan dia pernah ngajak aku gabung. Ini yuk kita kembangin barang-barang. Tapi karena aku nggak mau aja, aku lebih milih eh, income yang fix aja ketika itu. Nah kayak gitu. Jadi memang ada orang-orang yang kayak gitu. Ada orang-orang yang absurd hidupnya ya kan, yang nggak tahu mau ngapain. Tapi dia tertarik sama cerita kalian. Ya udah, dia nggak akan segan-segan buat invest di kalian. Kayak gitu. Jadi jangan perkecil, jangan perkecil hidup kalian gitu. Karena hidup kita tuh udah kecil. Kita ketemu sama orang-orang yang sama-sama terus gitu kan. Nah, tapi kita harus berusaha untuk kembangkan diri kita. Mana tahu suatu ketika ada kesempatan yang kamu even nggak pernah pikirkan sebelumnya. Ya, aku pernah diundang sama Menteri Perdagangan. Waktu itu Pak Zulkifli Hasan. Jadi Pak Zulkifli Hasan itu dulu ngundang para influencer-influencer ekspor kayak gitu. Jadi bayangin aku ketika acara itu yang diundang itu Fuji ya kalau nggak salah yang lagi famous ya, Fuji. Terus siapa lagi ya, aku lupa ya, influencer terkenal juga. Terus yang pintar matematika itu siapa ya, aku lupa ya. Siapa yang pintar matematika itu influencer juga? Nah itulah. Nah, Jerome Pauline. Jerome Pauline, aku pernah. Jadi di dalam acara itu
Oh, sama Jerome Pauline, Fuji, Russell V-nya. Aku pertama kali ngelihat Russell V-nya langsung di acara itulah gitu. Nah, dengan gimana ya caranya aku bisa bisa diundang Menteri Perdagangan makan malam, bayangin. Nggak semua orang bisa diundang Menteri Perdagangan makan malam. Dengan cara apa? Nulis. Udah nulis aja gampang. Aku nggak se-famous Russell V-nya, nggak seganteng misalnya Jerome Pauline ya kan. Tapi aku bisa diundang di acara yang sama. Dengan cara apa? Dengan cara segampang menulis. Kalau kalian misalnya sekarang apa namanya buat vlog bla bla bla, followernya sedikit, udah jangan nyerah gitu. Terus aja teruskan ya kan. Nggak tahu kapan kapan momentum itu terbuka gitu. Jadi ya sekarang ya itulah, ekonomi itu shifting kan dari formal ke informal gitu. Nah, jadi sekarang yang kaya-kaya itu ya banyak kan orang-orang yang malah nggak kerja di kantoran gitu. Bukan berarti kalian nggak boleh kerja di kantoran. Banyak juga orang yang kerja di kantoran kaya gitu. Tapi mulai aja, eh, mulai aja tidak membatasi diri untuk melakukan sesuatunya gitu. Jadi Ulbi bisa juga nih buat podcast tentang logistik. Ini kan Ulbi kan fokusnya logistik nih misalnya. Nah, sementara banyak talent-talent di Ulbi yang bisa nih. Dan banyak juga alumnus-alumnus di Ulbi yang bisa nih dibawa kembali ke kampus untuk jadi pembicara di podcastnya. Jadi nanti eh, secara kampus kan, oh ada nih kita mau cari referensi tentang dunia logistik, ya udah dengerin aja podcast tentang Ulbi. Sekalian juga melatih mahasiswanya Pak Supono untuk berani berbicara, ya kan? Dan yang mana tahu ketika teman-teman yang tadi terlibat dalam project podcast tadi, dia berani juga untuk menuliskan pemikirannya kayak gitu, ya. Aku nanya lagi yang lain ya. Oke, Mbak Dera, boleh silakan Mbak Deranya. Saya cita-citanya ingin menjadi entrepreneur. Oh, entrepreneur juga. Spesifiknya apa? Saya mau di food and beverage sih, Tapi kenapa sama kul- di transportasi. tapi kenapa kuliah di Ulbi nih di bidang logistik ini kan? Nah, kenapa? Apa kepikiran kok bisa gitu? Kan e-commerce logistik. E-commerce kan Oh, I niaga see. online, terus kayak nanti kita bisa dagang di online, Oke, 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 jualan oke. di online. Oke, kenapa? Kenapa Mbak Dera pengen pengen cita-citanya itu gitu? Apakah sudah mulai dari awal atau gimana? Iya, saya sudah mulai kecil-kecilan berdagang, kayak saya sekarang punya bisnis cheesecake. Oke, dijual online. Iya, dijual online. Tapi memang senang masak, senang-senang buat kue ya. Iya, seneng. Oke. Nah, aku kebetulan punya bisnis bimbel juga nih, Pak Supono dan teman-teman, memang bimbel CPNS dan yang lain. Jadi emang aku senang senang juga sih ketika berbicara tentang entrepreneurship ya. Dulu even ketika aku kuliah di Bea Cukai itu, aku jualan sop durian gerobakan gitu. Jualan sop durian gerobakan. Ya, eh cerit sampai punya 2 gerobak dulu itu kan. Punya 2 gerobak, cuman ya kayaknya nggak kepegang deh karena memang yang paling susah dalam bisnis itu adalah mengurus sumber daya manusianya. Jadi aku hire orang, 2 orang misalnya 1 gerobak, ya itu 2 orang tuh berantem terus tuh. Jadi aduh pusing lah. Ada lagi hire orang, malah orangnya rekomendasiin udah mas pelihara tuyul aja. Yang di sebelah sana pelihara tuyul kok. Nah itu paling absurd tuh. Jadi udahlah, daripada pusing ya kan jadinya aku cuman bikin bimbel aja gitu sampai sekarang. Nah jadi emang menarik ya kalau misalnya ada kayak Mbak Dera ini udah jual cheesecake. Nah tapi memang istriku kebetulan influencer ya, jadi aku banyak belajar juga dari dia. Nah, memang kalau sekarang itu bisnis itu nggak cukup ya, mungkin hanya produk ya, tapi lebih ke story ya. Jadi kalau istriku kan karena influencer, dia itu ceritain tentang kehidupannya, bagaimana dia itu memilih apa namanya, memilih peralatan.